Kapolres, Mas Romi, Pak Bu Juwarno, dan Pak Gubernur kita Pak Lukman Edi, calon Gubernur Riau. Diaminkan, amin. Mudah-mudahan orang Riau mendengar nih. Bulan Ramadan. Tapi Mas Romi bilang moratorium pemilihan langsung tadi. Salah satu tugas Mas Edi sebelum menjadi Gubernur Riau adalah menstabilkan harga sembako di Riau terutama. Jadi saya beranjak dari pasal 33 dulu ya. Dikatakan bahwa di ayat 2 itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang kita lihat realitas kita pada saat ini, petani pengrajin tahu tempe mogok di DKI. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Soeharto, Ketua Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia untuk DKI. Jadi demonstrasi ini bukan hanya untuk DKI saja, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bayangkan tuh, tahu tempe, persoalannya bagi kita, adakah definisi tahu tempe itu dalam undang-undang menjadi bagian daripada hajat hidup orang banyak atau tidak? Karena konstitusi mengatakan seperti itu. Pernah tidak kita melakukan satu konstruksi hukum undang-undang yang namanya tahu tempe itu merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak atau tidak? Beras, gula, minyak goreng misalnya yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kemudian kita lihat dalam perspektif dinamika pandangan banyak pihak, stakeholders katakanlah seperti itu, terhadap undang-undang dasar yang telah dilakukan proses adendum sampai dengan 4 kali ini, maka kemudian ada tiga pihak secara keseluruhan gitu. Yang pertama, dalam konteks tahu tempe tadi itu, ya kembali aja lah kepada undang-undang dasar yang pertama dulu. Itu pihak pertama, laksanakan secara murni dan konsekuen. Karena masih banyak konstruksi yang belum dilakukan dengan baik gitu. Itu kutub yang pertama, memandang terhadap undang-undang dasar hasil adendum. Undang-undang dasar yang sekarang lah kira-kira seperti itu. Kemudian kutub yang kedua yang mengatakan bahwa undang-undang dasar ini sudah baik, sudah melalui proses pergumulan pembicaraan yang komprehensif. Undang-undang pada zaman Orde 1945 itu secara kesejarahan dibahas mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 18 Agustus ketika dia disahkan. Jadi lebih kurang hanya 2 bulan lebih saja. Sementara proses pembahasan terhadap undang-undang dasar yang dilakukan adendumnya sampai 4 kali ini lebih dari 2 tahun. Mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2002. 2 tahun 4 bulan kalau saya tidak salah. Maka yang penting itu adalah laksanakanlah secara baik. Terkait dengan persoalan lembaga perwakilan misalnya yang dipersoalkan oleh Dewan Pimpinan Daerah pada saat ini, ya, lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Iya, ya. Nah, dianggap sudah lebih memiliki kemajuan dibandingkan dengan utusan dari golongan dan daerah yang ada di lembaga MPR misalnya pada waktu itu, dengan kewenangan yang lebih lebar untuk merepresentasikan aspirasi yang berkembang di daerah. Di komisi kami misalnya, di komisi 11 pada saat ini kita melakukan proses pembahasan rancangan undang-undang bersama yang namanya Undang-Undang Piutang Negara dan Piutang Daerah antara DPR dan DPD. Harapan kita sih sebenarnya DPD merekonstruksi atau melakukan proses konstruksi yang lebih dalam lagi, karena persoalan tahu, tempe, gula ini kan persoalan daerah secara keseluruhan, dan ini yang mungkin lebih ingin didengar oleh masyarakat. Jadi kutub yang kedua sekali lagi adalah kutub yang mengatakan, yang merasakan bahwa undang-undang dasar yang dalam posisi sekarang ini sudah baik perubahannya, tinggal persoalan implementasinya yang harus diberikan proses penegakan. Kutub yang ketiga ini juga banyak pengikutnya yang merasakan bahwa
perubahan Undang-Undang Dasar ini sesuatu hal yang memang perlu untuk kita lakukan, kan begitu. Perubahan ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan. Nah, tetapi kemudian persoalannya bagi kita semua, kalau dikatakan tadi Pak Lukman Edi mengatakan bahwa sekarang adalah kondisi yang sangat tepat untuk kita melakukan proses perubahan undang-undang, karena satu, situasinya sudah aman, kemudian yang kedua damai, kemudian yang ketiga tentram. Menurut saya situasinya justru kebalikannya yang terjadi. Kalau aman, tentram, pasti yang namanya pengrajin tahu tempe tidak akan menjerit dan melakukan mogok produksi. Kalau aman dan tentram, maka kemudian negara berhasil melakukan proses stabilisasi terhadap harga. Ini aman dan tentram versi setgap tadi Mas. Nah, jadi atas dasar itu kebetulan kami, Mas Bambang, Pak Lukman, saya juga itu sama-sama pimpinan di MPR ya, di mewakili fraksi, kita bersepakat bahwa terhadap pandangan-pandangan yang berkembang itu, maka kemudian kita perlu menganalisisnya secara tajam dari seluruh multi perspektif, dari seluruh kelompok, bukan hanya DPD, tetapi seluruh komponen masyarakat. Kita ingin tahu apa suasana kebatinan masyarakat pada saat ini. Apakah suasana kebatinan ataupun kehendak rakyat pada saat ini menginginkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini apa tidak? Itu dulu yang menjadi persoalan. Jangan sampai kemudian suasana kebatinan perubahan ini karena memang hanya dorongan kontestasi power aja, politik aja, motifnya hanya kekuasaan, begitu. Apalagi kalau kemudian motif kekuasaan itu didorong oleh individualisme. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang namanya memperkuat basis neoliberal di negara kita secara tidak langsung seperti itu. Nah, atas dasar itu maka kemudian ketika rapat gabungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat kemarin, kita semua bersepakat bahwa kita akan membentuk yang namanya tim kerja kajian sistem ketatanegaraan. Nah, tim ini nantinya jumlahnya berapa juga belum diputuskan, formatnya nanti seperti apa juga lagi akan kita bahas. Terus kerjanya apa juga ini lagi kita bahas. Yang pasti ini terkait dengan persoalan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang multi perspektif, kemudian juga mengkaji dalam koridor yang multi stakeholders. Nah, dari situ nanti kemudian akan kita lihat bagaimana kehendak rakyat yang sesungguhnya terhadap apa yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 1945 yang kita pegang pada saat ini. Mungkin itu sebagai pengantar Pak Dr. Refli. Terima kasih. Iya, luar biasa aplaus bagi Mas Arief ya.